Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, apa? Masih ada bala bantuan, cepat bunuh mereka. Petik 2. Sekarang Luan Yu sendirian, itu adalah waktu terbaik untuk mengepung dan membunuhnya. Dia sendiri juga berubah menjadi sambaran petir dan melesat ke atas. Ekspresi Luan Yu sangat berubah, tidak lagi peduli dengan pertempuran sengit, dia berteriak, ayo pergi. Dia berbalik dan melarikan diri. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Petir melewatinya dan muncul di depannya, dia membentuk segel dengan tangannya dan menamparnya. Luan Yu kaget, namun, dia masih seorang veteran yang tangguh dalam pertempuran, dengan kilatan tubuh naganya, dia langsung bergabung ke dalam kehampaan, meninggalkan bayangan. Ledakan, bayangan itu dihancurkan oleh Yun Xiao, yang berteriak kaget. Hukum teknik gerakan, sesosok hijau berjalan keluar dari kehampaan lagi, tanah di bawah kakinya menyusut dan dia sudah berjalan ribuan kaki jauhnya. Jika aku masih membiarkanmu melarikan diri seperti ini, itu benar-benar lelucon. Yun Xiao mencibir, pupil kanannya berubah menjadi bulan darah saat dia berteriak. Helios Luna, seluruh ruang tiba-tiba menjadi lembut dan linglung, langkah kaki Yuri segera berhenti, mengikuti fluktuasi jalan setapak naik turun, dia linglung. Liao bersaudara terbang dari kiri dan kanan, masing-masing membuat segel tangan. Cahaya yang kuat menyebar dari mereka berdua dan berubah menjadi bentuk 6 sisi, berkumpul di udara. Di bawah perpaduan dua segi 6, ratusan tepi dan sudut segera terbentuk, membentuk bola cahaya tidak beraturan yang memenjarakan bulu yang berkuasa. Seni nebula medan naga, ekspresi Luan Yu serius, jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin benar-benar mati di sini. Dan Feng Yaoli masih menonton dari samping, yang membuatnya sangat marah. Dia membentuk segel tangan, dan alam naga di sekitarnya berputar, berubah menjadi mawar di telapak tangannya, dia menamparnya. Ledakan, penghalang yang didirikan oleh saudara bintang abis bergetar hebat di bawah serangan ini, kekuatan alam naga seperti longsoran salju, setiap gelombang lebih kuat dari yang terakhir. Aku hanya berjuang sampai mati. Saat suara Yun Xiao terdengar, sinar pedang emas jatuh dari langit dan menusuk penghalang. Mundur, mundur, Liao Xingchen berteriak, dan mereka berdua mundur tiba-tiba, sosok mereka melintas kembali dan menghilang ke dalam kehampaan. Alam naga Luan Yu mengisi daya seperti debit banjir dari bendungan, dan momentumnya dengan cepat jatuh. Pada saat itu, pedang mengejutkan Yun Xiao turun dari surga ke-9, dan dia dan pedangnya menjadi satu. Luan Yu sangat khawatir, tidak dapat menghindar tepat waktu, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menyerang ke depan. Tangannya membentuk gerakan mantra di depannya, berubah menjadi bentuk naga untuk menghadapi serangan itu. Ledakan, cakar naga menghantam pedang, menciptakan gelombang cahaya yang tak terbatas. Pedang Qi menyapu ke segala arah, dan lengan Luan Yu tergores oleh cahaya pedang, potongan-potongan sisik naga terbalik, dan darah segar berceceran di mana-mana, sangat menyakitkan sehingga dia meringis kesakitan. Ledakan, Luan Yu tidak tahan lagi, dan dikirim terbang 10.000 kaki jauhnya setelah meludahkan seteguk. Tapi begitu dia menstabilkan dirinya, dia berbalik dan berubah menjadi cahaya untuk melarikan diri. Anda cacing merangkak, Anda telah berjuang di pintu kematian untuk Tuhan tahu berapa tahun, kamu seharusnya sudah dikuburkan sejak lama, apakah ada artinya? Hidup seperti ini. Petik 2. Di depan Luan Yu, dua sinar cahaya berkedip, Ken dan Phoenix masing-masing muncul dan menatapnya dengan dingin. Dengan tubuh Luan Yu saat ini, itu penuh dengan lubang, sulit untuk berurusan bahkan dengan satu orang, belum lagi ada ahli alam dewa ekstrim kosong di sekitarnya, bisa dikatakan tidak ada jalan keluar. Wajah Luan Yu pucat, Kakak Li. Selamatkan aku, dia menangis. Feng Yaoli menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Saudara Ziyu, kamu harus mandiri, Anda harus mengandalkan diri sendiri, belum lagi, ini adalah masalah hidup dan mati, jika dia tidak bekerja keras untuk memperjuangkannya, bagaimana dia bisa mengandalkan orang lain? Aku akan pergi dulu, kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Luan Yu sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah, dia meraung dengan marah, Feng Yaoli.
Kamu cukup kejam. Feng Yaoli mencibir dan mengabaikannya, dia berjalan keluar dari laut hutan sendirian. Yun Xiao menyipitkan matanya, Feng Yaoli ini juga merupakan bencana, dan akan lebih baik jika dia bisa menyingkirkannya juga, tetapi saat ini, dia harus membedakan primer dan sekunder, karena Luan Yu adalah bencana terbesar. Kuncinya adalah semua orang telah kelelahan dari pertempuran berulang dengan bawahan Qiyu, dan Feng Yaoli berada di puncaknya. Jika mereka bergerak, bahkan jika mereka bisa membuatnya tinggal, mereka harus membayar harga yang menyakitkan. Qiyu dan Danu juga dibunuh oleh Pan Yi dan Gu Qingqing. Qiyu tahu bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran, jadi dia dengan cepat berkata, "Bomu, saya setuju dengan kondisi Anda, cepat berhenti." Pada saat ini, semuanya diputuskan oleh Tuan Muda Yun, saya tidak punya pendapat apapun. Bomu mengangkat matanya dan berkata, "Li Yun Xiao." Qiyu berteriak dengan cemas, "Li Yun Xiao, mengapa Anda berbicara begitu banyak omong kosong?" Kata Yun Xiao, "Tidak bisakah kamu mati begitu saja? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bernegosiasi denganku?" Matanya dipenuhi dengan ejekan saat dia memerintahkan, "Bunuh dia." Tahanan itu terkejut dan marah, dan bahkan sedikit bingung. Dia adalah seorang ahli yang telah melampaui masa lalu dan masa kini, meskipun pihak lain adalah master tablet alam ilahi, dia masih manusia dengan kualifikasi dangkal, dan dia sama sekali tidak menempatkan pihak lain pada level yang sama. Kondisi yang dinyatakan Bomu sebelumnya hanyalah penghinaan baginya, namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan mengabaikan kondisi penghinaannya. Bukankah seharusnya pihak lain gembira? Kebanggaan Qiyuna sebagai naga dihancurkan oleh Yun Xiao. Dalam kemarahan dan rasa malunya, dia tertangkap basah dan dipukul di dada oleh Pan Yi. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan dikirim terbang. Tuan Qiyu, Danu kaget, dia juga terjerat oleh Gu Qingqing dan tidak bisa melarikan diri. Tetapi pada saat ini, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Setelah bertukar pukulan, dia berhasil mengulur dirinya sendiri sejenak. Dia terbang menuju penjara dan memukul Pan Yi dengan pisau tangan. Ledakan. Pan Yi dengan mudah menangkapnya, dia membalikkan tangannya dan meraih lengan Danuts. Kekuatan cahaya ilusi yang kuat menekan dan menghancurkan Zhen Yuan pelindungnya dengan keras. Puff. Petik 2. Danu menyemburkan seteguk darah dan kehilangan semua perasaan di lengannya. Dia benar-benar ditahan oleh Pan Yi dan berteriak, "Tuan Qiyu, lari!" Wajah tahanan itu pucat saat dia menatap Yun Xiao dengan kesal, lalu berbalik dan melarikan diri. "Kamu benar-benar tidak tahu malu menggunakan nyawa seorang wanita untuk ditukar dengan kesempatan untuk melarikan diri." Gu Qingqing mencibir dan mengejarnya. Bomu, yang telah duduk di kursi Buddha Lotus yang megah selama ini, tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke langit di atas hutan laut, ekspresi terkejut di matanya. Yun Xiao sepertinya juga merasakan sesuatu, dan dia berteriak, "Cepat bunuh Luan Yu." Beberapa kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba muncul di kehampaan, hampir pada saat yang bersamaan. Ken dan Phoenix juga merasakannya, dengan tergesa-gesa, mereka segera bergerak. Dua embusan angin besar meledak dan berubah menjadi ki tajam yang menyapu. Luan Yu juga merasakan orang di luar kehampaan dan mati-matian menggunakan alam naga. Dia meraung, "Selamatkan aku." Ledakan. Dua kekuatan tajam meledak ke bidang naga, sisik naga di tubuh Luan Yu hancur dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Yun Xiao bahkan berteleportasi dan menebas pedang merah di lehernya. Ledakan. Cahaya pedang serupa jatuh dan mengenai tebasan merah kematian pedang, menyebabkan cahaya yang intens meledak. Pendatang baru itu memegang pedang, tetapi dia sepertinya bukan tandingan dan didorong mundur beberapa ribu kaki. Namun, Luan Yu juga berhasil mengatur napas, dia menunjukkan tubuh surgawi naga sejatinya dan mundur. Bomu tidak bisa menahan nafas, dan berkata dengan suara lembut, "Menghela nafas, aku masih terlambat selangkah, itu adalah kehendak surga." Langit di atas hutan laut tertutup awan gelap, sejumlah besar aura ditekan, dan lingkaran cahaya muncul di langit, berubah menjadi prajurit suku laut. Wajah Yun Xiao tidak terlihat terlalu bagus saat dia menatap orang yang baru saja menyerang. Itu adalah kepala naga dari tanah hujan Laut Timur, memegang pedang dunia di tangannya. Kepala naga jauh lebih kuat daripada ketika berada di Samudra Timur, dan tubuhnya memancarkan ki naga yang sangat murni. Itu pasti telah mengalami banyak perubahan selama bertahun-tahun. Akhirnya aku berhasil.
Surga tidak membunuhku. Puff, puff. Setelah selamat dari bencana, Luanyu sangat gembira dan terlalu bersemangat, memuntahkan beberapa suap darah sebelum dia akhirnya stabil. Di langit, ratusan dan ribuan pembudidaya muncul, mereka semua berasal dari ras utama empat laut dan diatur dalam empat kam. Orang-orang yang memerintah keempat kam adalah keluarga kerajaan dari empat lautan. Apa? Wajah Polong dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang kalian lakukan? Apakah kamu terkejut? Kepala naga menyimpan pedang dan tersenyum. Klan kerajaan, empat laut, adalah bagian dari garis keturunan ras naga kita sejak awal. Apa yang perlu diherankan, Tuan Poron? Meskipun sedikit kemarahan melintas di mata Poron, ekspresinya tetap tenang. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, awalnya saya berpikir bahwa keempat laut berada dalam kekacauan dan saya takut Anda akan terpengaruh, jadi saya menyuruh semua orang pergi lebih awal. Aku tidak menyangka kamu menjadi sumber kekacauan. Keluarga kerajaan dari empat lautan semuanya memiliki ekspresi malu di wajah mereka, tidak berani menatap tatapan Polong. Yun Xiao melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, mereka hanya tentara udang dan jenderal kepiting, hanya ada beberapa prajurit alam abadi sejati. Apakah mereka akan mengisi laut? Mengisi laut. Kamu benar-benar berani mengatakan itu. Luanyu mencibir, jangan khawatir, masih ada lagi. Feng Yaoli, yang hendak pergi, berhenti juga. Dia berdiri di langit dan menonton. Qiyu juga kaget, dia menatap kepala naga dengan tatapan tajam, seolah-olah dia ingin melihat melalui penampilannya dan melihat melalui hatinya. Namun, kepala naga menutup telinga terhadap ini, seolah-olah itu tidak menempatkannya sama sekali. Pada saat ini, bayangan besar muncul di langit di atas prajurit suku laut. Banyak sosok yang menjulang tinggi berdiri di hutan laut. Wajah asli dari hantu besar itu tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi kepala mereka ada di langit dan kaki mereka di tanah. Ini kah saya? Yun Xiao menatap peri air dengan aneh dan bertanya dengan curiga, monster laut dalam. Mata dewa air juga dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Itu benar, itu binatang raksasa laut dalam. Luanyu menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir, tapi ini bukan monster laut dalam biasa. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, Yun Xiao bisa merasakannya. Monster laut dalam ini jauh lebih unggul dari Dou Dou dan Mao Mao yang telah dipanggil dewa air, baik itu dalam hal ukuran atau aura. Apa? Polong terkejut, dan dia berkata, yang dari jurang empat lautan juga ada di sini. Petik 2. Ada sedikit fluktuasi di udara di atas hutan laut, dan kemudian suara yang jauh dan kuno perlahan datang, bergema di seluruh hutan laut, saya adalah penguasa jurang, dan nama saya 9 jurang. Suara itu tua, tapi kuat, seolah-olah kekuatan yang telah diturunkan di empat lautan selama ratusan juta tahun telah kembali ke dunia. Hati semua orang bergetar, kekuatan yang ditransmisikan dari suara itu cukup untuk menggerakkan hati mereka. Mereka tidak tahu ahli macam apa penguasa jurang ini. Istana Kaisar Laut dan Tuan Jiu Yuan tidak pernah memiliki dendam, katanya keras, mengapa mereka menyinggung perasaan saya? Nada suaranya dipenuhi dengan keraguan dan kesalahan, serta jejak kemarahan dan permusuhan yang kuat. Meskipun Kaisar Empat Laut telah menurun selama bertahun-tahun dan tidak peduli dengan dunia, martabatnya masih ada, bagaimana dia bisa tersinggung sesuka hati? Jiu Yuan tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia tidak ingin mengatakan lebih banyak. Setelah perkenalan diri, dia terdiam. Hahaha. Petik 2. Di langit, hanya Yuri yang tertawa gila, matanya dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan saat dia berkata, Poron, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah Kaisar Empat Lautan? Keluarga Bo telah memerintah empat laut selama 100.000 tahun, kata Polong, mereka semua menghormati Istana Kaisar Laut sebagai tuan mereka, saya secara alami adalah Kaisar dari empat lautan. Bah, kamu benar-benar tidak tahu malu. Luanyu tertawa dan berkata, hanya 100.000 tahun. Sekelompok junior, keempat laut telah ada selama ratusan juta tahun, dan usianya jauh melebihi usia benua, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah muncul, dan mereka yang bahkan lebih kuat dari keluarga Bo tidak terhitung jumlahnya. Namun, setelah bertahun-tahun, hanya ada dua ras yang bisa berdiri di puncak empat lautan, yang pertama adalah klan naga saya dan yang kedua adalah klan laut dalam.
Semua orang terdiam setelah mendengar ini, bahkan Poron tercengang, tidak bisa mengatakan apa-apa. Apa yang dikatakan Luan Yu memang benar, klan Bo telah memerintah 4 laut hanya selama 100.000 tahun, dan berapa lama sejarah klan naga. Tidak ada yang tahu, bahkan Yuri sendiri. Dia hanyalah naga sejati yang lahir dari menyerap esensi langit dan bumi, dia mungkin bahkan tidak tahu berapa generasi naga sejati yang ada sebelum dia. Adapun ras jurang, mereka tahu sangat sedikit tentang mereka hanya tahu bahwa tempat di mana keempat laut bertemu adalah jurang maut, ada makhluk menakutkan di dalamnya, tetapi sangat sedikit orang yang bisa mendeteksi keberadaan mereka. Ras Abyssal mungkin adalah salah satu ras paling misterius di seluruh alam bela diri surgawi. Luan Yu mencemooh, apakah Anda baru menyadari betapa tidak pentingnya Anda sekarang? Semut, itu tidak benar, kata Yun Xiao tiba-tiba, semakin lama ada, semakin mengagumkan, sejauh yang saya tahu, ada banyak ras lain di 4 lautan yang memiliki sejarah lebih panjang dari 2 ras Anda, seperti udang, kepiting, kura-kura, kodok, dan sebagainya, mereka telah ada jauh lebih lama dari kalian berdua, pada akhirnya, kamu masih katak di dalam sumur. Semua orang tercengang. Apa yang Anda katakan masuk akal, kata Polong, tertegun, meskipun ada beberapa kesalahan, saya tidak dapat menemukan kekurangan. Aku tidak bisa membantahnya sama sekali, Feini terkekeh. Dalam hal ini, kata Yun Xiao sambil tersenyum, mereka harus menjadi orang-orang yang benar-benar akan memilih raja dari 4 lautan, cepat dan cari raja laut Anda, jangan buang waktu di sini. Tuan naga sejati, Guangfa mendengus dan menangkupkan tinjunya, Li Yun Xiao ini sangat pandai berdebat dengan kata-kata, jangan tertipu olehnya. Wajah Luan Yu suram saat dia mengangguk dan berkata, aku mengerti, saya sudah mengalaminya berkali-kali, Li Yun Xiao, katanya sinis, jadi bagaimana jika Anda memenangkan argumen? Tetapi jika kamu kehilangan nyawamu, apakah kamu akan mendapatkan kesenangan? Aku tidak ingin berdebat denganmu, kata Yun Xiao dingin, mari kita langsung ke intinya, apa yang Anda inginkan hari ini? Petik 2. Haha, kenapa? Apakah kamu takut? Luan Yu mencibir dan berkata dengan dingin, bukankah kamu baru saja ingin mengambil nyawa tuan ini? Sekarang kamu ingin meminta perdamaian. Yun Xiao tertawa dan memarahi, mohon adikmu. Jika Anda memiliki nyali, jangan lari, aku akan membunuhmu hari ini. Sekelompok hal yang memenuhi laut dan Anda percaya diri. Di hutan laut ini, siapa yang tidak bisa membunuhmu dalam hitungan detik? Luan Yu sangat marah, tetapi dia juga mengerti bahwa keempat keluarga kerajaan laut terlalu lemah, bahkan jika dia masih memiliki naga pertama sebagai kartu trufnya, hanya kekuatan ras naga saja tidak cukup untuk bertarung melawan hutan laut. Jika mereka ingin menekan seluruh adegan dan mengendalikan segalanya, mereka masih perlu mengandalkan kekuatan ras Abyssal. Bagus. Saya tidak berpikiran sempit, jadi saya akan menghapus masalah sebelumnya. Luan Yu merenungkannya lagi dan lagi. Aku akan membawamu pergi, Yun Xiao melambaikan tangannya dan berkata, lupakan 2 kondisi lainnya. Dengan wajah muram, Yuri berkata dengan suara dingin, jika aku mundur selangkah lagi, Duanmu Yuyu harus ikut denganku, saya bahkan bisa meninggalkan penjara. Dharmakaya untukmu. Yun Xiao merasa aneh dan menatap Duanmu Yuyu juga sangat bingung. Tuan muda Yu membunuh ayahmu. Yun Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia membunuh ayahmu? Apakah kamu benar-benar menginginkan hidupnya sebanyak itu? Puff! Luan Yu memuntahkan seteguk darah karena marah dan berkata dengan marah, aku naga sejati lahir dari langit dan bumi, di mana, ayah? Jangan bicara omong kosong di sini. Aku hanya ingin Duanmu Yuyu membantuku sesuatu yang ilahi. Jadi seperti ini. Baru pada saat itulah semua orang menyadari, tetapi pada saat yang sama, mereka juga merasa aneh, apa masalahnya yang sangat dihargai Luan Yu. Ada juga staf bintang 9 Luminaris. Feng Yaoli mengingatkan, tatapan Luan Yu menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, Yi, siapa ini? Dia terlihat sedikit akrab. Wajah tua Feng Yaoli memerah, dia tahu bahwa Luan Yu benar-benar marah padanya sekarang, dia batuk canggung dan berkata, batuk, kakak Yuri, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Luan Yu berkata dengan sinis, oh, jadi ini Raja Negara Salju, saudara Feng Yaoli, saya ingat Anda baru saja pergi, kan? Mengapa kamu kembali? Feng Yaoli juga sangat tertekan. Awalnya,
Dia berpikir bahwa Luanyu sudah mati pasti, siapa yang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk orang mati. Tapi dia tidak menyangka bahwa kehidupan Luanyu begitu hebat, langsung mengambil satu kembali dari gerbang neraka. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menyelamatkannya lebih awal. Saudara Ziyu, kamu pasti bercanda, kata Feng Yaoli canggung, saya hanya mencoba mematikan mereka sehingga saya bisa menyerang ketika mereka tidak siap. Oh, satu lihat, Luanyu berkata dengan tidak tergesa-gesa. Tapi aku ingat saudara Li mengatakan bahwa kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk segalanya, Anda harus mandiri dan mandiri, kata-kata ini sangat memahami makna dan hati saya, kalau begitu, Anda harus mengandalkan diri sendiri, Sir. Feng Yaoli benar-benar tidak bisa berkata-kata, dia berdiri di sana dengan linglung, tidak imowing apakah akan pergi atau tidak, dia sangat tertekan. Tidak sulit untuk meminta Tuan Muda Yu untuk divine untukmu, kata Yun Xiao. Selama kita duduk dan berbicara dengan baik, semua orang akan puas, mengapa kita perlu membawanya pergi? Ekspresi Duanmu Yuyu sedikit berubah, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Hati Duanmu Chang juga mengepal, dia menatap kakaknya dan menggelengkan kepalanya sebelum mengangguk. Faktanya, mereka tidak tahu apa yang ingin diilahi Luanyu, tetapi mereka bisa menebak bahwa itu pasti sesuatu yang menantang surga, dan mereka harus membayar harga yang mahal. Jika tidak, Luanyu tidak akan membuat keributan besar dan bahkan membuat beberapa perhitungan sederhana. Feng Yaoli sudah cukup, mengapa dia perlu menangkapnya? Luanyu tertawa dan berkata, aku khawatir dia tidak akan bahagia, kita hanya bisa membawanya pergi, hanya dengan begitu dia akan jujur, dan aku bisa berjanji padamu bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya tetap hidup. Yun Xiao mengerti apa yang dia maksud, aku sangat penasaran. Masalah apa yang menantang surga yang ingin kamu ketahui? Mungkinkah ini tentang hasil dari kesengsaraan iblis? Luanyu mengejek, apa hubungannya kesengsaraan iblis denganku? Selain itu, dengan kultivasi kecil Duanmu Yuyu, dia tidak akan bisa memprediksi peristiwa besar seperti itu bahkan jika dia mati. Petik 2. Dia benar, kesengsaraan iblis terkait dengan kelangsungan hidup dua dunia, bahkan jika mereka terlahir kembali setelah 100 putaran, tidak mungkin untuk menghitung hasilnya. Kamu sangat misterius, kata Yun Xiao perlahan, saya benar-benar minta maaf, tetapi saya tidak bisa membiarkan Anda membawa Tuan Muda Yu pergi. Luanyu berkata dengan suara rendah, apakah kamu harus bertarung denganku untuk anak alam dewa sejati? Untuk melindunginya, sudahkah Anda menghitung berapa banyak orang yang tewas? Sebagai komandan aliansi bela diri surgawi, Anda mengabaikan kepentingan seluruh aliansi. Jika kita menyerang, siapa yang tahu berapa banyak dari para ahli alam dewa ekstrim kosong ini akan mati? Sudahkah kamu benar-benar mempertimbangkan untung dan ruginya? Yun Xiao mencibir, itu sebabnya saya berpikir berbeda dari Anda, jika saya bahkan tidak bisa melindungi teman dan bawahan, bagaimana saya masih bisa menjadi pemimpin aliansi? Tanyanya, tidak mungkin Tuan Muda Yu pergi bersamamu, jika kamu ingin bertarung, maka ayo bertarung. Tekad yang kuat menyebar dari tubuhnya. Seluruh alun-alun menjadi muram, seolah menandakan awal dari pertempuran yang menghancurkan bumi. Anggota Liga Bela Diri Surgawi berkumpul dari segala arah dan bersatu di sekelilingnya. Duanmu Yuyu tersentuh, dia merasa darahnya terbakar, sangat panas hingga sedikit panas. Keras kepala, mengapa ada begitu banyak idiot di ranah seni bela diri surgawi? Aku sangat marah. Luanyu sangat marah dan meraung, membunuh. Bunuh semua orang bodoh ini. Kemarahannya tidak mereda, dan dia terus meraung, keberadaan orang-orang bodoh ini secara langsung menurunkan kecerdasan dunia ini, sebagai naga sejati dunia, aku harus bertanggung jawab atas dunia ini. Biarkan Duanmu Yuyu hidup-hidup dan bunuh sisanya. Segera, angin dan guntur melonjak di langit, niat membunuh bangkit, dan kekuatan mengerikan berguling. Tahanan itu tiba-tiba berbalik dan turun, mendarat tepat di sebelah Bommu. Dia buru-buru berkata, Bommu, cepat kembalikan avatarku padaku, dengan cara ini, aku bisa membantumu. Bertarung melawan Yuri, dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kami belum kalah, jadi bagaimana kami bisa membalikkan keadaan? Tidak bisakah kamu melihat bahwa Li Yun Xiao dan orang-orangnya pasti sudah mati? Tanya tahanan itu dengan cemas. Aku tidak tahu, Bommu menggelengkan kepalanya. Luanyu sampah itu benar. Qiyu Yu berkata dengan marah, kalian benar-benar tidak berguna.
Jika bukan karena fakta bahwa kita berada di perahu yang sama, aku benar-benar ingin kalian semua mati. Kalau begitu kita akan bicara setelah kita mati, kata Bomu sambil tersenyum. Lihat kepribadianmu yang bodoh. Qiyu dengan marah menegur, apakah kamu tidak punya alasan mengapa aku berselisih denganmu saat itu? Bomu mengabaikannya, tangannya menggambar lingkaran di depannya seolah-olah dia sedang menggunakan semacam teknik rahasia. Cahaya keemasan dari Amitabha mekar, dan sejumlah besar rune terbang dari kelopak teratai. Seluruh hutan laut tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Tanah mulai retak, dan istana Kaisar Laut akhirnya menjadi debu. Seberkas cahaya keemasan melesat dari tanah dan menyebar di langit, berubah menjadi istana emas. Istana Dewa Laut, keluarga kerajaan dari 4 laut semuanya terkejut. Bahkan Poron mengungkapkan ekspresi terkejut, ada desas-desus tentang keberadaan Istana Dewa Laut, tetapi bahkan dia tidak tahu apakah itu benar. Ini Bian. Yun Xiao benar-benar tercengang saat dia menatap Istana Emas dengan linglung, itu persis sama dengan Istana Iblis Suci. Kuil emas memancarkan kekuatan yang luar biasa. 10.000 sinar cahaya terbang turun dari aula, dan setiap pilar cahaya yang mendarat di tanah mengeluarkan suara keras. Pemandangan sekitarnya juga berubah saat cahaya keemasan jatuh, sebuah istana megah muncul dari tanah di bawah cahaya keemasan ini. Apa yang terjadi? Anggota ras laut juga terkejut, kekuatan aula raksasa itu agung dan megah, itu seperti aula suci, memberi mereka rasa tekanan yang membuatnya sulit untuk didekati. Luanyu terkejut, aula iblis suci. Yingluo ini, bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar mengenali istana ini, dan matanya penuh dengan keterkejutan dan keraguan yang mendalam. Ledakan, ledakan, kuil emas berubah menjadi puluhan ribu pilar cahaya dan mengguncang bumi, sebuah kuil yang kokoh terbentuk dalam beberapa saat, berdiri di tengah hutan laut, menjulang tinggi dan megah. Yun Xiao dan yang lainnya semuanya telah menghilang, jelas terjebak di kuil ilahi. Wajah Luan Yu sangat gelap sehingga sepertinya akan berdarah, aula Dewi Laut di depannya persis sama dengan aula Iblis Suci, selain aura yang tampak suci dan bersinar, tidak ada perbedaan lain, adapun kekuatan aula Iblis Suci, dia memiliki beberapa pemahaman tentang itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang, tuanku? Tanya kepala naga. Luan Yu berkata dengan dingin, istana ini adalah tiruan dari aula Iblis Suci. Meskipun juga agung dan megah, itu tidak bisa memiliki kekuatan aula iblis suci, kami akan menggunakan metode putra yang tidak berbakti itu untuk mengirim sejumlah besar anggota suku laut tingkat rendah untuk merusak aula ini. Metode ini memang layak, tetapi akan memakan waktu terlalu lama, kata kepala naga, orang-orang ini awalnya kelelahan, dan itu adalah kesempatan terbaik untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan, jika kita menunggu mereka pulih. Aku khawatir kita akan menderita kerugian besar dengan 7 atau 8 ahli alam dewa ekstrim kosong. Luan Yu mengangguk dan berkata, itu benar, kalau begitu jangan gunakan si Rache tingkat rendah. Biarkan orang-orang dari 4 laut bergabung untuk membombardirnya. Petik 2. Tuan 9 Jurang, tolong bekerja sama dengan saya, katanya keras sambil melihat ke langit. Kepala naga, segera mengirim perintah, dan suku-suku dari 4 laut semuanya melangkah keluar. Bendera mereka berkibar di udara, penuh dengan niat membunuh. Dalam sekejap, puluhan ribu sinar cahaya terbang, para ahli dari seluruh dunia menyerang Hall Dewi Laut. Bum bum bum, 10.000 gelombang cahaya dikirim dari aula Dewa Laut, seperti danau yang dihancurkan oleh badai. Seperti yang diharapkan, Yun Xiao dan yang lainnya berada di aula, semua orang dikejutkan oleh pemandangan magis dan tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Bahkan Qiyu dan Danu masuk dan menatap langit dengan kaget. Meskipun ada pola aneh dan bunga yang diukir di kubah, itu tidak mempengaruhi penglihatan semua orang, mereka bisa melihat melaluinya. Melihat serangan padat jatuh, itu memberi orang semacam kejutan pada jiwa, darah mereka mendidih, dan mereka ingin bergegas keluar dan bertarung. Tuanku, Yun Xiao bertanya dengan heran, apa hubungan antara aula Dewi Laut dan aula Iblis Suci? Petik 2. Ekspresi terkejut muncul di mata Bomu, dan dia tersenyum, jadi kamu juga tahu tentang aula iblis suci, aula Dewi Laut ini adalah aula iblis suci untuk memulai. Petik 2. Apa? Yun Xiao sedikit bingung, saya telah melihat aula iblis suci di celah pegunungan Tiandang, dan itu diperoleh oleh ras iblis, mungkinkah itu palsu?
Baru sekarang Bomu terbang turun dari kursi lotus, kedua kakinya mendarat di tanah. Namun, tubuhnya masih terkondensasi dari cahaya dan bayangan, seolah-olah dia tidak memiliki tubuh fisik. Saat itu, hanya ada satu aula iblis suci. Setelah Dewa Kaisar Iblis berpisah dan Tuan Pu lahir, mereka berdua bertarung memperebutkan aula ini. Pada akhirnya, aula iblis suci terbagi menjadi dua. Ini adalah aula Yang, sedangkan yang kamu lihat di pegunungan Tiandang adalah aula Yin. Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Sebuah bangunan juga bisa dibagi menjadi dua, berubah menjadi Yin dan Yang. Ini terlalu tak terbayangkan. Tuan leluhur, berapa lama kuil ini bisa bertahan? Tanya Poron cemas. Rou Wei masih diselimuti cahaya warna-warni, dia dipenuhi dengan vitalitas, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Dia takut aula ilahi akan rusak dan istrinya akan terpengaruh oleh pertempuran sengit. Jangan khawatir, kata Bomu sambil tersenyum, kekuatan kuil ini berasal dari mata air spiritual berusia 10.000 tahun di bawah hutan laut, yang merupakan sumber yang tak ada habisnya. Dengan serangan kelompok mereka mungkin tidak akan bisa mematahkannya dalam 100 tahun. Aku khawatir tentang Ying Luo. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, cahaya hitam melintas di atas aula ilahi. Dengan retakan, itu merobek ruang angkasa dan menghantam aula ilahi. Ledakan. Seluruh aula bergetar dan bergetar. Sangat kuat. Yun Xiao juga kaget. Kekuatan yang menakutkan. Ini mungkin serangan berkekuatan penuh dari seorang ahli alam keadilan berdaulat ilahi. Ekspresi khawatir muncul di wajah Bomu, dan dia menghela nafas. Benar saja. Apa yang saya takutkan datang, klan jurang seperti namanya, mereka benar-benar tak terduga. Petik 2. Wajah Polong dipenuhi dengan amarah saat dia dengan dingin berkata, setelah kesengsaraan ini, aku pasti akan membunuh jalan ke jurang dan membuat penguasa abis memberiku penjelasan. Saya tidak yakin. Bomu menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Awalnya, dengan bakatmu, sangat mungkin bagimu untuk menyentuh puncak dunia ini, hanya saja Anda sangat jatuh cinta. Jadi Anda dekaden sepanjang hari dan menghancurkan masa depan Anda. Apa yang bisa dia gunakan untuk bertarung dengan mereka sekarang? Binatang raksasa laut dalam lainnya bisa mencabik-cabikmu. Anda benar, leluhur, keturunan Anda tidak berbakti. Setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri, kata Bomu. Saya tidak bisa menyalahkan Anda. Ketika Rou Wei bangun, saya harap Anda bisa bekerja lebih keras. Dengan kekuatan metode Matahari Zen, Anda dapat mencapai level yang lebih tinggi. Iya, dimengerti. Poron berkata dengan hormat, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Ledakan, ledakan. Awalnya, serangan dari 4 suku laut seperti menggelitik, tetapi di bawah pengaruh cahaya hitam yang memecahkan penghalang yang mengguncang penghalang kuil, serangan suku laut menjadi lebih kuat. Bahkan Luan Yu, Feng Yaoli, dan yang lainnya memiliki perubahan drastis dalam ekspresi, dan keterkejutan melintas di mata mereka. Kekuatan ras laut dalam jauh melebihi imajinasi mereka. Lapisan kabut muncul di mata Luan Yu, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Saudara Yaoli, dia tiba-tiba berbalik dan memanggil. Ada apa, Saudara Ziyu? Tubuh Feng Yaoli gemetar, sikapnya menjadi berhati-hati dan rendah hati. Luan Yu mengangguk sedikit dan berkata, apakah menurutmu Duanmu Yuyu benar-benar dapat menghitung apa yang aku inginkan? Belum tentu, gumam Feng Yaoli, namun, Saudara Yuri, jangan khawatir, jika dia tidak bisa melakukannya, aku bisa membantunya. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyum licik saat dia terkekeh, tidak mungkin bagiku untuk menghabiskan puluhan atau bahkan ratusan tahun untuk ramalan, tapi aku bersedia menghabiskan 1 atau 2 tahun untuk membantu Saudara Yuri untuk memenuhinya. Harapan besar. Luan Yu mendengus dingin dan memutar matanya ke arahnya, berkata, kalau begitu, peran Saudara Yaoli masih sangat besar, kan? Jika Saudara Li meninggal secara tidak sengaja, apakah keinginan besarku akan? Hehe, belum tentu, belum tentu. Feng Yaoli memasang senyum palsu dan berkata, dengan formasi pertempuran Saudara Yuri saat ini, aku berdiri di sisi yang sama denganmu, bagaimana saya bisa mati secara tidak sengaja? Hehe, Luan Yu mengangguk dan berkata, saya mengerti, saya harap Saudara Li akan membantu kami ketika kami menghancurkan Aula Dewa Laut nanti, bagaimanapun, Liga Bela Diri Surgawi sangat kuat, dan sulit untuk menang dengan mengandalkan 4 suku laut. Tentu saja,
Feng Yaoli mengangguk, ini adalah kesepakatan antara saudara Luan Yu dan aku. Wajah Luan Yu berubah menjadi sedikit hijau, dan dia teredam, masalah barusan sekali lagi memenuhi hatinya dengan amarah, jika Feng Yaoli tidak berguna baginya, dia akan berbalik dan membunuhnya. Setiap kali binatang raksasa laut dalam di langit memuntahkan cahaya hitam, cahaya keemasan dari Hall Dewi Laut akan sedikit meredup. Semua orang di aula duduk bersila dalam diam, mencoba yang terbaik untuk memulihkan diri. Dengan situasi saat ini, hanya masalah waktu sebelum istana dihancurkan. Wajah Qi Yuyin gelap saat dia terus mengganggu Bomu, saudara Bomu, apakah kamu lupa tentang persahabatan kita saat itu, ketika kita bergandengan tangan untuk membunuh musuh kita dan menjalani hidup dan mati bersama? Bomu kesal dengan gangguannya, dan dia berbalik, sosoknya menghilang dari aula. Penjara, Ye. Ken berkata dengan dingin, menurutku anak ini juga momok, mengapa kita tidak membunuhnya sekarang? Kita akan selesai. Qiyu memelototinya dan mendengus sebelum duduk untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Liga Bela Diri Surgawi tidak akan bergerak sekarang, bagaimanapun, musuh terlalu kuat, siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan akan tahu bagaimana membentuk aliansi. Yun Xiao tiba-tiba membuka matanya dan bertanya, Qiyu, apakah kamu tahu apa yang ingin diilahikan oleh Luan Yu? Dia orang yang sangat egois, apa yang bisa dia lakukan? Itu pasti terkait dengan 5 kutukan surga dan manusia, Qiyu mendengus. Yun Xiao juga mendengar Lin menyebutkan sesuatu tentang itu, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, sebagai putra naga sejati, kamu pasti tahu banyak rahasia, kan? Mengapa tingkat kultivasi Luan Yu turun ke level ini? Menurut apa yang Anda katakan sebelumnya, dia terluka oleh seseorang, siapa yang bisa melukainya ketika dia berada di tingkat Raja Alam? Ekspresi Qiyu berubah beberapa kali sebelum dia akhirnya mencibir, aku secara alami tahu tentang hal-hal ini, tapi mengapa aku harus memberitahumu? Kamu tidak perlu memberitahuku, Yun Xiao mendengus, aku akan mengekstrak jiwa nagamu dan memeriksanya nanti, tubuhnya memancarkan cahaya putih redup. Cahaya Dewa Warlock. Qiyu terkejut, sebenarnya ada dewa penyihir di langit ini. Lalu, apakah Anda pikir Anda dapat menyimpan rahasia batin Anda di depan seorang alkemis? Yun Xiao mengancam, apakah Anda pikir Anda bisa menyimpannya? Petik 1. Haha, kekanak-kanakan. Jiwaku terbuat dari naga Qi yang paling murni, kata Qiu Yao sinis, bahkan seorang penyihir Tuhan tidak bisa membaca ingatan saya, jika bukan karena fakta bahwa saya tidak bisa mencoba. Saya benar-benar ingin melihat penampilan Anda yang menyedihkan ketika Anda menderita serangan balik dari Dragon Qi. Yun Xiao tercengang, ada pepatah seperti itu. Dia tidak mengetahuinya, tetapi tahanan itu tidak terlihat seperti dia berbohong. Saya juga mengerti 5 kutukan surga dan manusia, tetapi setiap orang memiliki waktu ketika mereka mati. Apakah Luan Yu mencoba menghitung kapan dia akan mati? Qiyu Huang tertawa, haha, bagaimana mungkin? Sampah itu menghargai hidupnya, bahkan jika dia menderita pembusukan surgawi, dia memiliki cara untuk melawan dan menundanya, dia harus mencari cara untuk bertahan hidup. Hehe, sayang sekali, kultivasi yang hilang tidak akan pernah bisa dikembalikan, apa gunanya hidup seperti ini? Kamu benar-benar telah membuang semua martabat ras naga. Metode untuk menunda 5 fenomena rusak. Yun Xiao menatap Duanmu Yuyu, matanya tampak bertanya. Duanmu Yuyu mengerutkan kening, 5 pembusukan langit dan manusia memang dapat ditunda melalui berbagai metode, tetapi itu hanya solusi sementara, itu tidak bisa bertahan lama, pada akhirnya, dia masih harus mati. Sampah itu mungkin ingin hidup selama dia bisa, Qiyu mendengus. Yun Xiao merenung sejenak, lalu berkata perlahan, jika itu hanya untuk menunda, dia tidak akan begitu bertekad untuk menyerahkan Dharmakayammu. Jika dia keluar dari tubuhnya saat ini dan memasuki avatarmu, dia seharusnya bisa menunda untuk waktu yang lama, kan? Qiyu juga tercengang, dia bergumam, dalam kondisinya saat ini, memang benar bahwa cara terbaik adalah terus mengambil alih tubuh, mungkinkah ada sesuatu yang lebih penting daripada dia memperpanjang hidupnya? Berdasarkan pemahaman saya tentang dia pasti mencoba memperpanjang hidupnya, mungkin ada cara yang lebih baik daripada merebut avatarnya, jika itu ramalan sederhana. Yun Xiao menghela nafas, aku bisa meminta Tuan Muda Yu untuk melakukannya untuknya, bagaimanapun, dia adalah naga sejati dunia, jika dia bisa memulihkan kekuatannya,
setidaknya itu akan bermanfaat bagi perangmu. Hahaha, kamu benar-benar kekanak-kanakan. Hahaha, Qiyu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, air mata jatuh dari matanya, apakah Anda masih mengharapkan sampah itu membantu? Dia hanya akan menjadi beban, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya konflik antara kedua alam bukanlah yang 100.000 tahun yang lalu, hanya saja waktu itu terlalu intens dan memiliki dampak terbesar, tapi kapan dia benar-benar bergerak? Apa? Yun Xiao terkejut, apakah maksudmu bahwa perang antara dua dunia telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Jejak keraguan melintas di mata Qiyu, berbicara secara logis, seharusnya begitu, bagaimanapun, lintasan kedua alam sangat dekat, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya nol duration, sudah normal bagi mereka untuk bertabrakan satu sama lain dan memiliki retakan di dalamnya, namun, dalam ingatan saya, di sungai sejarah yang panjang, tampaknya tidak ada konflik kekerasan, pertempuran nyata yang menjadi semakin intens hanya terjadi dalam ratusan ribu tahun terakhir, dan yang 100.000 tahun yang lalu adalah wabah besar yang nyata, bahkan Master Iblis disegel di ranah seni bela diri surgawi, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah. Hehe, ini adalah penghinaan besar bagi ras iblis. Anggota Liga Bela Diri Surgawi semuanya sangat tertekan, kemenangan itu hampir menghabiskan kekuatan seluruh alam, menyebabkan kekuatan seluruh alam seni bela diri surgawi mengalami kemunduran selama 100.000 tahun. Melihat wajah Yun Xiao yang mengerutkan kening, Qiyu mencibir, apa, jangan bilang kamu ingin berdamai dengan ras iblis. Mungkin saja di masa lalu, tetapi Anda membunuh seorang Master Iblis 100.000 tahun yang lalu, ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dengan kepribadian iblis itu, mereka pasti tidak akan mentolerirnya. Saya menyarankan Anda untuk segera menghilangkan fantasi yang tidak realistis itu. Jika alam bela diri surgawi dihancurkan, kata Yun Xiao, sebagai naga sejati dari alam ini, dia juga tidak akan memiliki waktu yang mudah, bukan? Petik 2. Haha, kamu benar. Tapi bukankah kita masih memiliki orang-orang sepertimu untuk menopang alam seni bela diri surgawi? Qiyu Huang tertawa, dia tidak akan cemas sampai saat itu runtuh, itu benar, wanita yang memiliki darah sejati Phoenix surgawi 100.000 tahun yang lalu bernama Li Zhu, bukan? Dia juga jenderal perang penyegelan iblis pertama, tetapi dia masih memiliki esensi sejati darah Phoenix-nya yang diekstraksi dan mati dalam pertempuran. Apa, Tuan Li Zhu benar-benar mati karena ini? Ken dan Ying sama-sama gemetar saat mata mereka terbakar amarah. Orang-orang lainnya juga sangat terkejut ketika mendengar ini, mereka tidak berpikir bahwa Yuri sebenarnya begitu keji, mengabaikan seluruh dunia untuk keuntungannya sendiri. Hehe, pria untuk dirinya sendiri. Sayang sekali kekuatan Li Zhu terbatas, dan dia tidak cukup kooperatif. Pada akhirnya, Yuri berhasil memperpanjang umurnya hingga 100.000 tahun, tetapi kekuatannya belum pulih, kata Qiyu dengan senyum sinis. Dia menyipitkan matanya dan menatap Feini dengan ekspresi aneh. Feini terkejut dan merasa sedikit takut dengan tatapannya, dia berkata dengan marah, apa yang kamu lihat? Aku akan menggali matamu jika kamu terus melihat. Sungguh aneh, Qiyu menggelengkan kepalanya, apa yang dia inginkan? Dharmakaya saya ada di sini, jika dia mengambil alih tubuhku dan merebut energi sejati Phoenix surgawi, bahkan jika aku tidak bisa kembali ke ranah raja regional, aku masih bisa mempertahankan kultivasi aku di alam penciptaan selama puluhan ribu tahun, apakah ada yang lebih baik dari ini? Mata Feini memancarkan cahaya dingin saat dia berkata dengan dingin, apa klan Phoenix surgawi di matamu? Namun, target penjarahan itu seperti harta surgawi. Apa, Anda tidak yakin? Aku sudah memberimu banyak wajah dengan memperlakukanmu sebagai harta surgawi. Ledakan, sosok Feini melintas dan tamparan dikirim beterbangan, menyebabkan darah berceceran ke seluruh aula. Apa yang kamu lakukan? Danu terkejut, dan dia dengan marah memukul telapak tangannya. Ekspresi Feini dingin saat dia mengangkat tangannya lagi dan menamparkan Danu. Tahanan itu bangkit dari tanah dan berkata dengan dingin, kamu berani memukulku. Cek, saya tidak akan berani, aku di sini hanya untuk membunuhmu. Feini mencibir. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan pisau, dia berjalan selangkah demi selangkah dan berkata dengan suara dingin, dan aku perlahan-lahan akan memotongmu sampai mati, sedikit demi sedikit. Qiyu melompat ketakutan dan dengan cepat berkata, Li Yun Xiao,
hentikan anak buahmu. Aku menangkupkan tinjuku, kata Yun Xiao ringan, dia bukan bawahanku, dia adalah wanitaku, Tenekel Ot Tenlong Tamili, saya tidak hanya tidak bisa mengkhawatirkan Will, tetapi saya juga harus menghormatinya, jika dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, aku akan tetap membantunya, jadi, Ying Luo, kamu harus tinggal di sana dan menunggu dagingmu dipotong-potong. Petik 2. Kamu pengecut. Kamu tidak bisa berpikir untuk membunuhku sekarang, kan? Qiyu terkejut dan berkata dengan marah, Anda harus tahu bahwa Luanyu masih di luar, jika mereka terburu-buru masuk, kamu akan mati tanpa bantuanku. Anda tidak berpikir Anda begitu penting sehingga dunia akan berakhir tanpa Anda, dan alam semesta akan meledak, bukan? Yun Xiao mencibir. Fei Ni menatap Yun Xiao dengan penuh syukur, dan tanpa lagi rasa takut di hatinya, dia berjalan menuju tahanan selangkah demi selangkah. Danu tertegun sejenak, dan dia tampak sedikit bingung, namun, nalurinya masih membuatnya bergegas dan berteriak, berhenti. Cahaya perak mengembun menjadi belati pendek di tangannya, dan dia mengarahkannya ke tenggorokan Fei Ni. Desir, tubuh Fei Ni berubah menjadi api dan serangan itu meleset. Nyala api mengelilingi tubuh Danu, dan jimat api merah samar terbang seperti kupu-kupu. Danu hanya merasakan panas di belakangnya, dan tangan panas Fei Ni menutupi lehernya. Dia berkata dengan lembut, apakah layak mati untuk pria seperti itu? Hati Danat bergetar, dan dia berkata dengan marah, tentu saja itu sepadan. Kematian yang layak untuk mati untuk Tuan Qiyu. Dia berteriak dengan marah, mengabaikan tangan di lehernya, dia dengan paksa berbalik dan menikamnya. Belati itu berkedip dengan cahaya perak dan berubah menjadi cambuk panjang di udara, seperti ular perak, itu melingkar di sekitar tubuh Fei Ni. Mati! Danu berteriak dengan sekuat tenaga, dia mengayunkan cambuk peraknya dan dengan ledakan, Fei Ni langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi api yang tak terhitung jumlahnya. Serangan Danu telah berhasil, tetapi dia tidak menurunkan kewaspadaannya, sebaliknya, ketakutan muncul di matanya. Awalnya, perbedaan kekuatan antara mereka berdua tidak besar, tetapi setelah serangkaian pertarungan, dia sudah menjadi panah di akhir penerbangannya. Pada saat ini, dia berdiri di aula utama, sosoknya sunyi dan berbintik-bintik, kesepian dan tidak berdaya. Nyala api yang merupakan tubuh Fei Ni tidak padam atau jatuh, itu masih terbakar di udara. Karena Anda telah membuat pilihan Anda, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, selama Anda bahagia, tidak apa-apa. Suara dingin terdengar, dan kemudian ribuan jimat api mengalir keluar, melayang seperti Catkins Willow, menutupi seluruh tubuh Danu dalam sekejap, seperti bunga yang mengubur salju. Kupu-kupu api, tubuh Fei Ni muncul dari api, dia membentuk segel tangan dengan satu tangan dan berteriak. Ledakan, jimat api tiba-tiba meledak, dan api yang mengamuk mengalir ke atas aula, seolah-olah mereka telah menyentuh batasan, mereka tersebar ke segala arah, dan seluruh aula tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Tubuh Danu berputar dalam api, dan dia menjerit yang menyayat hati. Tapi setelah beberapa saat, tubuhnya berlutut di dalam api sampai dia jatuh ke tanah dan terbakar menjadi abu. Api yang memenuhi langit segera berkumpul di tengah dan membentuk tubuh asli Fei Ni. Dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi dingin, matanya dipenuhi dengan hering dan kemarahan saat dia menatap tahanan di sudut, kamu serangga berdarah dingin, dia telah mempertaruhkan nyawanya untukmu berkali-kali dan menyelamatkan hidupmu beberapa kali, pada akhirnya, dia meninggal dengan kematian tragis dalam api, apakah Anda tidak tergerak sama sekali? Petik 2. Siapa bilang mereka tidak terpindah? Jika aku memiliki kekuatan, aku akan membunuhmu sekarang. Wajah Qiyu Yin menjadi gelap saat dia berbicara dengan kejam. Lalu bagaimana kamu bisa tetap duduk di sini dengan tenang setelah dia meninggal? Tanya Fei Ni. Kamu Algojo, jika menurutmu dia menyedihkan, mengapa kamu membunuhnya? Qiyu mengutuk, apakah dia membunuhnya hanya untuk menguji reaksinya? Kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa aku berdarah dingin. Fei Ni menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan berkata, wanita konyol itu benar-benar tidak sepadan, tetapi setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri, dan dia merasa itu baik untuknya. Sekarang, aku akan memotongmu sampai mati sedikit demi sedikit dan mengekstrak jiwa nagamu, saya akan memperbaikinya dengan beberapa ramuan obat, ini pasti akan sangat bergizi. Gila, sekelompok orang gila,
Kamu masih tidak tahu bagaimana mempersatuku saat ini. Luanyu benar, kalian semua bodoh, bodoh yang telah secara serius menurunkan IQ dunia ini. Sialan, idiot. Qiyu menyaksikan Feini melangkah maju, matanya dipenuhi ketakutan saat dia mundur. Jiwamu akan segera dimurnikan menjadi pil dan dimakan oleh para idiot ini, cemooh Feini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku mati. Qiyu meraung putus asa. Dia tiba-tiba berhenti berlari dan duduk bersila di kehampaan, tangannya membentuk segel tangan di depannya. Mata vertikal di dahinya terbuka dan memancarkan cahaya dingin. Aura berbahaya menyebar di aula, dan Yun Xiao berteriak kaget, "Feini, hati-hati." Bahkan tanpa pengingatnya, Feini segera merasakannya, dia berubah menjadi kupu-kupu api dan menghilang di depan penjara. Qiyu mencibir dan berkata dengan dingin, "Kamu sekelompok idiot. Kamu mencari kematianmu sendiri." Meskipun aula Dewi Laut sangat tangguh di luar, itu tidak akan mampu menahan satu pukulan jika saya menghancurkannya dari dalam. Tunggu saja untuk dibunuh oleh sampah Luanyu itu. Hahaha. Matanya mengungkapkan senyum kejam dan senang, dan tangannya mempercepat dalam membentuk segel tangan. Cahaya terang meledak dari mata vertikal, dan dengan ledakan, itu menyebar ke segala arah. Hati-hati, semuanya. Dia menghancurkan diri sendiri. Suara bomu tiba-tiba terdengar, dan dia, yang telah menghilang sepanjang waktu, sekali lagi muncul di udara di atas aula, tangannya membentuk mantra. Pembatasan seluruh kuil diaktifkan, dan penghalang berkumpul untuk menahan kekuatan ledakan diri. Ledakan. Leng Tong juga seorang ahli alam ilahi kekosongan, dan kekuatan penghancuran diri tubuhnya tak tertandingi. Pada saat ini, beberapa lampu hitam di luar aula ilahi menghantam dan mendarat di aula ilahi. Bum bum bum. Di bawah serangan dari dalam dan luar, sejumlah besar pembatasan dihancurkan, berubah menjadi busur cahaya yang tersebar di aula. Tidak baik, penghalang pembatas utama telah diledakkan terbuka. Bomu berkata dengan kaget. Ekspresi semua orang berubah drastis, mereka melihat sejumlah besar anggota suku laut di luar istana yang saleh dan binatang laut dalam yang besar dengan hati yang berat. Feini tiba-tiba merasa sedikit menyesal dan berkata dengan penyesalan, "Suamiku, aku." "Kian-kian, tidak apa-apa," kata Yun Xiao, "aula ini tidak akan bertahan lebih lama, tidak perlu memaksa diri Anda untuk berkompromi dan mentolerir, sampah semacam ini cepat atau lambat akan menjadi bencana." Feini tersentuh melampaui kata-kata, hidungnya berkerut dan matanya bersinar. Dia memikirkan Danu yang baru saja meninggal sebagai tahanan, tetapi dia bahkan tidak mendapatkan cinta dan rasa hormat yang paling mendasar. Tidak ada yang salah dengan menyukai seseorang, tetapi kesalahannya adalah dia menyukai orang yang salah dan jatuh ke dalam kutukan abadi. Haha, sekelompok orang yang merasa benar sendiri. Aku akan diam-diam melihat bagaimana kalian semua mati di bawah pasukan besar Yuri. Di langit di atas penghancuran diri Leng Tong, 5 naga elemental muncul, membentuk naga cahaya putih yang panjangnya lebih dari 100 kaki, wajahnya ganas. Jiwa naga. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan jiwa naga. Jika orang biasa menghancurkan diri sendiri seperti itu, jiwa mereka akan tersebar. Ini adalah jiwa naga yang paling murni. Feini terkejut sekaligus senang, matanya berbinar dan dia berubah menjadi lampu merah dan terbang. Bayangan ilusi Phoenix surgawi segera muncul di kubah, dan ia mencengkeram dengan cakarnya. "Kamu ingin menangkapku? Benar-benar mimpi bodoh. Karena aku telah memilih untuk menghancurkan diri sendiri, bagaimana mungkin aku tidak bertahan melawan gerakanmu ini?" Qiyu meraung. Tubuh jiwa naga putih bergetar sesaat sebelum meringkuk, jimat naga yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di atasnya. Ledakan. Dengan ayunan ekornya, 7 atau 8 gelombang cahaya menghantam cakar Phoenix surgawi, mengguncang mereka. Ekspresi tahanan itu serius saat dia berbicara dalam bahasa naga yang tidak jelas, rune emas kecil mulai muncul di kubah. Kekuatan alam. Petik 2. Yun Xiao tercengang, apa yang dia coba lakukan? Tanyanya, itu benar-benar bisa mengaktifkan kekuatan alam. 9 putra naga sama dengan master tablet alam ilahi, kata Bomu, mereka adalah eksistensi paling menjanjikan di dunia untuk menerobos ke ranah raja regional. Saat itu, Qiyu juga seorang ahli alam manifestasi puncak. Puncak alam penciptaan, Tao Wu. Semua orang menghela nafas di dalam hati mereka, tidak peduli seberapa mulia seseorang,
dia tidak bisa menahan erosi waktu dan akhirnya akan menurun. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh datang dari tubuh Qiyu, dan cahaya putih menjadi cemerlang. Dalam sekejap, itu berubah menjadi puluhan ribu sinar putih dan menembak ke segala arah. Klon jiwa. Yun Xiao tercengang, di setiap berkas cahaya ada bayangan Qiyu. Langkah ini mirip dengan tubuh jiwa Starlight Yuan Gaohan, tetapi jelas jauh lebih kuat. Bomu juga tercengang. Avatar jiwa berkeliling di aula, mengebor ke segala arah seolah-olah mereka sedang mencari jalan keluar. Phoenix surgawi berubah menjadi sosok Fei Ni di langit. Dia berdiri di sana dengan linglung dan menyaksikan esensi naga di langit menghilang. Dia mencoba yang terbaik untuk menyerap beberapa, tetapi itu sangat sedikit. Jiwa-jiwa itu dengan cepat menghilang di aula dan semua pergi ke segala arah. Setelah aula ilahi dihancurkan, mereka bisa melarikan diri. Tuan Bomu, tanya Yun Xiao, tubuh jiwa naga ini adalah Suani. Mereka semua ada di aula Dewa Laut, jadi aku bisa dengan jelas merasakannya. Jika itu pada hari biasa, dia bisa mengumpulkan mereka satu persatu dan memperbaikinya, tetapi sekarang mereka diserang dari luar dan batasan utama telah dilanggar. Aula ini tidak bisa bertahan lama, aku benar-benar tidak berdaya dengan langkah ini, hehe. Saya pikir dia pasti sudah mengambil keputusan sejak lama, kata Yun Xiao, kecuali dia kembali ke avatarnya, penghalang yang membatasi di aula akan rusak, dan dia akan lebih baik mati di tangan Luan Yu. 10 juta jiwa naga ini, kata Bomu, masing-masing dari mereka membawa beberapa ingatan dan kekuatanku, beberapa akan tersebar di seluruh dunia, sementara yang lain mungkin memiliki serangga, ikan, burung, binatang buas, atau bahkan manusia. Mungkin setelah ribuan tahun, jiwa akan berkultivasi lagi dan mendapatkan kembali semua ingatannya yang hilang. Itu akan setara dengan dipenjara lagi. Pria seperti dia pantas mati, kata Fei Ni dingin. Aku sudah kesal karena dia masih punya kesempatan. Kamu terlalu memikirkannya, Fei Ni, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Peluang saya terlahir kembali hampir tidak ada apa-apa, bahkan lebih mungkin bahwa semua kekuatan jiwaku akan berangsur-angsur menghilang dan akhirnya menghilang dari dunia. Sayang sekali dia sangat keras kepala. Bomu menghela nafas. Jika dia dengan sepenuh hati tunduk pada aliansi bela diri surgawi, dia tidak akan berakhir seperti ini. Petik 2. Pria ini sangat jahat, kata Yun Xiao dengan serius, bahkan jika dia bersumpah setia, saya tidak tahu berapa banyak masalah yang akan dia sebabkan. Saya tidak berani menempatkan orang seperti itu pada posisi penting. Liao Xingchen mengangguk, Master Aliansi Yun benar, jika Anda tidak memiliki kesetiaan dan keberanian, Anda akan menjadi bencana. Mengirimnya ke barat adalah pilihan terbaik, tapi sayang sekali bagi jiwa naga. Sekarang hal-hal telah sampai pada ini, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Aula Dewa Laut ini sangat berharga, dan saya tidak ingin itu dihancurkan di sini. Ketika aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, aku akan mengubahnya menjadi kekosongan untuk melindungi diriku sendiri. Baiklah, ekspresi semua orang serius, dan mereka memanfaatkan waktu untuk memulihkan energi sebanyak mungkin. Sementara itu, Yun Xiao mengirim Ruwei ke tablet alam ilahi untuk menghindari terpengaruh oleh pertempuran nanti. Dia juga mengirimkan pesan kepada Yi, yang sedang mengolah seni suci iblis Buddha di Gunung Inci, untuk segera keluar. Meskipun mau tidak senang, dia tidak ingin melawan keinginan Yun Xiao, jadi dia harus keluar dari pengasingan sebelumnya. Di langit di atas hutan laut, Yuri juga menemukan bahwa pembatasan istana telah dilonggarkan, dan dia tidak bisa menahan ekspresi kegembiraan. Luka di tubuhnya sangat serius, tapi untungnya, tubuh fisiknya kuat. Meskipun dia belum banyak pulih, dia telah menghentikan mereka agar tidak menjadi lebih buruk dan perlahan-lahan pulih dengan sendirinya. Tiba-tiba, hati Luan Yu bergerak sedikit, dan dia berkata dengan sedikit cibiran, perasaan ini. Matanya menyipit saat dia menatap Hall Dewi Laut, seolah-olah dia ingin melihatnya. Wajahnya dipenuhi dengan kecurigaan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah putraku yang tidak berbakti itu sudah selesai? Mata kepala naga di sampingnya juga berkedip saat berkata, Tuanku, aku juga merasakannya. Luan Yu meliriknya dan mengangguk, jika itu masalahnya, maka itu pasti benar. Dia telah bertarung denganku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi aku tidak menyangka dia akan mati di tangan Yun Xiao. Dia beruntung.
Dengan luka-lukanya, dia pasti akan mati hari ini, kata kepala naga. Memang benar bahwa mati di tangan Yun Xiao dapat menyelamatkanmu dari banyak rasa sakit, tapi sayang sekali jiwa naganya juga dalam kondisi buruk. Ekspresi Luan Yu berubah agak tidak sedap dipandang, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, putra yang tidak berbakti itu sangat licik, dan dia tidak akan membiarkan Yun Xiao memilikinya dengan mudah. Pelanggaran pembatasan Aula Dewa Laut kemungkinan besar terkait dengan pertarungan mereka, adapun jiwa naga, saya tidak berpikir Yun Xiao akan bisa mendapatkannya dengan mudah. Engkau benar, Tuhanku, dengan kebanggaan ras naga, bahkan jika mereka menghancurkan jiwa mereka sendiri, mereka tidak akan mudah ditundukkan dan direduksi menjadi makanan bagi orang lain, kata kepala naga. Luan Yu mengangguk, kilatan berkedip di matanya, dan berkata, semoga begitu, mari kita berharap bahwa putra yang tidak berbakti masih dapat mempertahankan sedikit martabat klan naga kita sebelum dia mati. Mati di tangan manusia, seluruh wajah klan naga telah hilang olehnya. Mengikuti cahaya hitam dan serangan suku laut, seluruh hutan laut hancur berkeping-keping. Aula Dewa Laut akhirnya mulai runtuh di bawah getaran hebat. Komponen yang membentuk aula berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang menjauh. Seluruh kuil tampaknya telah diperbesar puluhan atau ratusan kali lipat, dan ruang laut hutan tiba-tiba meledak di bawah tekanan cahaya kuil. Semua laut, darat, udara, dan elemen lainnya hancur. Di laut dalam, istana emas yang gemerlap muncul dari udara tipis, menekan tanah sejauh puluhan juta mil, ujungnya tidak bisa dilihat. Namun, istana ini benar-benar terbuat dari cahaya keemasan transparan, mengisolasinya dari laut. Ras jurang dan samudera juga diselimuti oleh cahaya kuil. Pada saat ini, orang-orang dari kedua sekte akhirnya bertemu, dan mereka berdua saling melotot dengan mata merah. Ada momen keheningan yang langka di aula, semua orang menahan napas dan saling memandang. Luan Yu terkejut, aula ilahi itu ilusi. Hehe, terlihat seperti dewa laut ini. Bagaimanapun juga, hall hanya biasa-biasa saja. Yun Xiao memutar matanya ke arahnya dan berkata, ada apa dengan aula Dewa Laut? Itu bukan urusan Anda, pikirkan saja urusanmu sendiri. Kamu pengecut. Luan Yu dengan marah menegur, aku tidak akan berdebat denganmu, kalian semua akan mati hari ini, di mana anakku yang tidak berbakti. Teriaknya, jiwa Qiyu telah terbelah menjadi 1 juta, dan dia telah kembali ke langit dan bumi. Bomo menghela nafas. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Luan Yu terkejut dan marah, mengutuk, putra yang tidak berbakti ini memang sangat egois, dia lebih baik mati daripada meninggalkan jiwa naga. Aku, Yuri, adalah pria yang tangguh, bagaimana aku bisa berakhir dengan bui anak laki-laki seperti itu? Yun Xiao menyeka keringat dari dahinya dan berkata dengan linglung, meskipun wajah bukanlah hal yang sangat berharga, terkadang masih diperlukan. Li Yun Xiao, Luan Yu mencibir, meskipun kamu telah berperasaan berkali-kali, aku tidak bisa tidak benar, bahkan sekarang, aku masih bersedia memberimu kesempatan. Oh, Yun Xiao bertanya, kesempatan apa? Luan Yu mengulurkan 3 jari dan berkata, saya memiliki 3 syarat. 1. Tinggalkan Duan Muyu di belakang. 2. Tinggalkan avatar anak yang tidak berbakti. Ketiga, tinggalkan darah sejati Phoenix Surgawi, kalau begitu, kamu bisa hidup. Yun Xiao menyelidiki tanpa mengubah ekspresinya, aku sangat penasaran, apa yang kamu ingin Tuan Muda Yu Ilahi untukmu? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ekspresi Luan Yu berubah saat dia berteriak dengan tegas, dia sepertinya sangat takut dengan pertanyaan ini. Mendesah, Yun Xiao menghela nafas dan berkata, bisakah aku hanya meninggalkan avatarku? Petik 1. Tentu saja tidak. Luan Yu mencibir, maka kita tidak punya pilihan selain bertarung. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, kita hanya bisa bertarung. Begitu suara guntur terdengar, busur listrik besar segera muncul dari telapak tangan Yun Xiao dan melesat dengan derak. Itu meledak di udara dan berubah menjadi ribuan ular listrik, menyerang suku-suku dari 4 laut di langit. Sial, bunuh! Luan Yu berteriak marah dan memberi perintah, berteriak, selain Duan Muyuyu, bunuh sisanya. Keempat suku laut itu langsung dipenuhi dengan niat membunuh, mereka menabuh drum dan meningkatkan semangat mereka. Namun, saat dia hendak mengaktifkan Yuan Gongnya dan membunuh jalannya ke bawah, dia bertemu dengan langit yang penuh dengan ular petir. Ledakan, boom, ledakan, sambaran petir menyambar berbagai divisi,
dan kemanapun ia lewat, kekosongan itu dipenuhi dengan retakan. Banyak anggota suku laut tidak bisa menghindar tepat waktu dan hancur menjadi debu di tempat. Untuk sesaat, bau darah memenuhi udara, darah dan mayat ada di mana-mana di langit, jatuh seperti hujan. Mata Yun Xiao berkedip dengan cahaya aneh, dan aura pembunuh meledak dari mereka saat dia berteriak, ikuti rencananya, serang. Dia memimpin dan berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke langit, dia berubah menjadi dewa petir dan memelototi suku-suku dari 4 lautan, Guang, Qin, Sun, dan Sun. Dengan situasi hari ini, semua keluhan sebelumnya telah musnah, hanya ada pertempuran sampai mati. Bersambung.